Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Wijaksono dari kelas 12 Grafika, absen 23. Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Peran Penting Pemuda dalam Suatu Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini, bermuwajahah di tempat ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, juga kepada para tabi'it dan tabiatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang patuh terhadap semua ajaran-ajarannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang hebat. Pemuda sebagai ujung tombak perubahan yang mampu membawa bangsanya untuk bersaing dengan bangsa yang lain dan sejajar dengan bangsa yang lain, seperti ungkapan yang pernah disampaikan oleh tokoh nasional kita, Insinyur Soekarno, orator ulung yang sudah dikenal dunia kebanggaan bangsa Indonesia. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Kalimat tersebut menyanjung betapa pentingnya keberadaan sebuah komunitas pemuda dalam suatu bangsa dan negara. Dalam sejarah Indonesia, dari prolog sampai epilog kemerdekaan, pemuda memiliki peranan luar biasa sebagai ujung tombak perubahan, tonggak kebangkitan lahirnya kesadaran berbangsa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sebagai generasi penerus sekiranya perlu merenung dengan jiwa dan semangat kebangsaan serta keinginan sesuatu yang tinggi. Apakah ikatan kita sebagai sebuah bangsa sudah kuat dan kokoh? Teman-teman yang saya banggakan, sudah bukan menjadi rahasia umum kalau kebangkitan atau kemerosotan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh semangat pemuda-pemudanya. Ada banyak sejarah yang membuktikan ketika kekuatan para pemuda yang bersatu padu dapat menggulingkan kekuasaan yang sangat kokoh sekalipun. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Sebagai pemuda, kita merupakan aset yang paling besar sebagai penerus bangsa. Di tangan kita inilah Indonesia akan kita bawa mundur atau maju. Baik buruk bangsa tergantung pada bagaimana perilaku kita generasi muda. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan yang dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran yang masih akurat, pikiran yang masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Oleh karena itu, pantas bila pemuda menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa dan negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini sampai masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda menjadi tulang punggung sebuah negara, penerus estafet pembangunan masa depan bangsa. Agar kita, para pemuda, menjadi pemuda yang hebat, kita harus mampu menghindari 5 kelemahan seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat, lemah hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada pemuda, kita yakin mereka bukan pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan masa depan bangsa. Namun di balik sosok pemuda-pemuda yang hebat, tidak lepas dari peranan orang tua yang hebat pula, yang senantiasa mendidik anak-anaknya, mendukung, mendoakan, karena merekalah lahir pemuda-pemuda yang hebat. Sejarah mengajarkan kepada kita selaku pemuda agar memiliki semangat juang yang tinggi bagi pembangunan masa depan bangsa. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Teman-teman yang saya banggakan,
Sebagai contoh bagi kita pemuda, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Mari kita ingat kembali apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Apabila kita bergaul dengan tukang las, maka akan kebagian bau asapnya. Jika kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka akan kebagian wanginya. Dari perumpamaan tersebut dapat kita petik hikmah bahwa untuk memperbaiki keadaan remaja dan pelajar itu terpulang dari kemauan dan usaha kita sendiri. Sebagaimana pepatah yang berbunyi, "Where is the one, there is a way." Di mana ada kemauan, maka di situ ada jalan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin berpesan kepada kita semua bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau dan mampu menghargai sejarah perjuangan para pendahulunya. Sedangkan pemuda yang hebat adalah pemuda yang mampu membuat bangsanya menjadi bangsa yang kuat. Dan dari orang tua yang hebat maka akan terlahir pemuda-pemuda yang hebat. Seperti pepatah mengatakan, karena buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan ada pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.